Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Oke, Assalamualaikum Mbak Koji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya nonton film Wali Songo dulu Pak Koji, kan Siti Jenar disidang gitu oleh para wali gitu. Itu hemat Pak Kojim, itu cerita itu beneran seperti itu atau enggak sih sebenarnya? Enggak, jadi cerita yang difilmkan itu ya, itu sebenarnya cerita ya buatan penjajah. Itu buatan Belanda. Buatan Belanda. Ya. Itu kira-kira motivasinya, tujuannya apa? Ya, namanya film ya. Nggak maksudnya yang apa tuh namanya bikinan Belanda, film itu kan desainnya penjajah gitu. Itu tujuannya? Tujuannya membodohkan kita kan, Mas. Oh. Kan itu tadi saya kan sudah pernah menyampaikan. Jadi itu nanti persis yang disampaikan oleh Bapak Agus Sunyoto. Wali ya itu bukan artinya wali seperti di bahasa Arab itu. Bukan kekasih Allah atau apa? Bukan, tapi wali adalah seorang pejabat tinggi di kadipaten atau di negara. Ya kelasnya bupati itulah ya. Nah, bupati-bupati itu dulu wali-wali di daerah pesisir. Iya. Makanya pada suatu hari saya ini ada, yaitu dua produsen film, ya, yang menginginkan membuat film Siti Jenar dengan narasi dari saya, ya kan. Jadi pembanding lah ya. Iya, sebagai pembanding. Tapi saya sampaikan, tapi saya harus di situ memasukkan ajaran yang selama ini misalnya dianggap syirik ya oleh wali lain ya, terus Siti Jenar menjadi dikalahkan ya. Saya nggak mau kalau disuruh hanya sekedar menjadi sandaran saja ya kan. Wah, tapi kan film ini kan sudah terlanjur di Pak Kojim, orang itu sudah terlanjur menerima yang Siti Jenar dihukum. Saya nggak mau kalau begitu kan. Ya, bahwa Anda menampilkan Siti Jenar sebagai kontra dari yang ada, saya bersedia gitu. Nah, para produsen itu tidak siap kalau seperti itu. Nah, dulu semua di pesisir itu ya untuk pendatang. Artinya bangsa ini bisa menerima migran dengan baik. Tetapi kan belum ada sistem paspor. Jadi migran itu kan terus harus diawasi. Nah, untuk ngawasi ini kan perlu adipati di situ, adipati di pesisir itu, gitu loh. Nah, adipati di pesisir ini diberi gelar wali karena seperti mengampu. Dia orang Jawa? Loh, ya orang Jawa kan, kalau enggak kan nanti nggak nyambung. Oh, bukan orang dari ya, pada mulanya ya orang Jawa dulu pada mulanya yang jadi wali itu. Enggak, berarti yang Wali Songo sekarang itu aslinya dia orang Jawa semua? Apanya? Yang sekarang dianggap Wali Songo, Sunan ini, Sunan itu. Enggak, yang Jawa ya Sunan Kalijogo, yang lainnya ya keturunan. Tapi itu kan secara panjang wali itu kan sejak ribuan tahun. Bukan yang sekedar 1.500 itu. Ya. Nah, begitu di pantai, di pesisir itu kedaulatan Islam membesar, otomatis kan akhirnya yang jadi walinya itu orang Islam. Padahal sebelumnya ya bisa orang Buddha, bisa orang Hindu, seperti itu. Ya. Jumlahnya 9 atau bisa lebih? Enggak ada ukuran jumlah. Enggak ada ukuran jumlah. Enggak ada. Nah, sekarang kok bisa jadi 9 itu bagaimana? Itu kan gelarnya kan bahasa Jawa, Wali Sangha. Itu bahasa Jawa. Wali itu adalah gelar adipati, Sangha itu dewan. Jadi dewan para adipati di pesisir. Dan itu mulai zaman sebelum Malah Ibrahim, sebelum ada. Nah, yang dikenal ini kan belakangan. Iya. Yang dijarai-jarai itu? Apanya? Yang dijarai-jarai itu? Itu belakangan. Iya. Nah, maka dalam Serat Tendini yang sudah rampung, yang tinggal menerbitkan, saya beritahu kalau yang belakangan itu
ada yang 8 yang disebut wali itu, ada yang 9, ada yang 12. Ya, saya berikan namanya satu persatu berdasarkan sejarah. Oke. Gitu. Menarik. Jadi bukan apa itu yang kalau sekarang ini Sunan Giri, Sunan Kudus, terus apa ini Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Malik Ibrahim, ya Sunan Muria, lalu Sunan Bonang, Sunan Kalijogo. Bukan hanya itu lah, sebelumnya kan ada Maulana Malik Maghribi, ya kan, ada Syekh Subakir, ada macam-macam. Iya. Itu kadang kalau diangen-angen ya, kalau memang wali secara definisi yang real seperti itu, terus kemudian sekarang berbondong-bondong ziarah minta barokah gitu. Kenapa di makam-makam bupati-bupati yang sudah meninggal nggak seperti itu juga gitu? Iya, kan gini, kita harus tahu sistem bernegara. Ya, di era Majapahit itu semua pendatang itu ditetapkan di pesisir, Mas. Itu supaya tidak kacau dengan orang yang sudah menetap di dalam. Makanya kalau Mas Hendra lewat dari Jakarta sampai Surabaya, selalu ada hutan. Ya, hutan ini kan untuk menutupi, ya kan. Jadi ada utara hutan dan ada selatan hutan. Yang di utara hutan itu pesisir. Ya, walaupun sekarang hutannya sendiri sudah pada hilang, kan. Tinggal hanya sebelum masuk Semarang itu masih ada hutannya Batang sampai itu. Tapi kan semuanya sudah nggak ada hutannya sekarang. Berarti seperti sekarang itu, terus kemudian rame kan tempat ziarah, bisnis catering segala macam, bahkan menghidupi ribuan pengurus yayasan wali-wali itu berarti dulu ada nuansa kepentingan yang sangat kental sebenarnya. Loh, ini kalau masalah setelah jadi dipakai ziarahan untuk bisnis itu bukan urusan kita. Yang salah itu kan itu terus nanti diklaim sebagai sarana politik. Ya, kalau orang misalnya membuat mitologi apa, membuat cerita apa, terus berbondong-bondong melakukan bisnis, ya nggak ada yang salah dengan itu. Ya. Yang salah kan terus muncul yaitu apa? Semua karena keturunannya bisa begini. Nah itu yang nanti yang salah itu. Karena keturunannya. Iya, karena keturunannya ini. Nah itu yang masuk politik, itu yang salah. Tapi kalau orang menciptakan mitologi atau legenda, ya katakanlah kayak Surabaya itu kan ada kalinya kan kali mas misalnya, atau diciptakan legenda ada buyut yang bisa misalnya, ya ada buyut yang bisa membuat kalinya itu mas misalnya, terus itu makamnya di situ dikunjungi, tidak ada masalah kalau hanya itu, ya karena itu bagian dari sirkulasi ekonomi. Selama segala sesuatu itu bisa memutar ekonomi menjadi baik, tidak ada problem, tidak ada masalah. Orang ziarah kubur terus mendatangkan banyak sekali orang bisa jualan kembang, bunga, menyan dan sebagainya, tidak ada masalah. Malah itu memakmurkan ekonomi. Yang salah kan klaim-klaiman politik. Itu point yang of salah. view-nya yang paling penting sebenarnya adalah tadi bahwa cerita yang kita tonton di televisi, film itu adalah bikinan penjajah gitu. Iya, bikinan Belanda. Siti Jenar seolah-olah didiskreditkan. Nah, itu yang salahnya itu di situ. Tapi kalau misalnya orang ya wali ini didatangi itu terus jadi ziarah banyak, ya nggak ada masalah. Itu hanya masalah apa itu ekonomi aja, nggak ada masalah. Soal wali, karena teman-teman banyak yang minta, akhirnya saya tanyakan lagi ke Pak Kojim. Sangat rasional sekali penjelasan beliau, dan ini sesuatu yang mungkin baru kita dengar gitu, karena tidak sesuai dengan doktrin dan dogma yang kita terima dari kecil gitu.